Nama saya Maria Agustina Delvina Danggut dengan NIM 210-727, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tantangan atau challenge kepada para generasi muda kaum milenial untuk hidup damai tanpa mempertentangkan perbedaan yang ada. Selamat menyaksikan. Hai para generasi muda, kita sebagai generasi muda kaum milenial patut bangga karena menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita, negara yang kaya akan berbagai halnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tak heran bila Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya. Indonesia kaya akan keberagaman suku bangsanya, di mana ada 1.340 suku bangsa yang terbentang atau yang tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga beragam akan agamanya, di mana ada 6 agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain kedua keberagaman tersebut, Indonesia juga kaya akan keberagaman rasnya, di mana ada beberapa ras yang terbentang atau berada di wilayah Indonesia. Dan yang paling penting dan utamanya lagi, Indonesia kaya akan kelompok masyarakatnya yang lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai masyarakat yang multikultural. Tentu saja keberagaman ini akan memberikan dampak positif bagi negara Indonesia, karena akan menjadi ciri khas ataupun karakter tersendiri bagi negara kita dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Tapi sayangnya, keberagaman tersebut di satu sisinya lagi memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia, di mana karena keberagaman tersebut akhirnya menimbulkan terjadinya konflik. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan, baik itu perbedaan dari suku, ras, agama, maupun kelompok masyarakatnya yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut ataupun konflik-konflik yang disebabkan dari perbedaan tersebut akhirnya tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi bangsa kita itu sendiri. Jika kalian bertanya generasi muda, apakah yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut? Jawabannya cuma satu. Konflik tersebut disebabkan karena kita kurang toleransi, ataupun dapat dikatakan bahwa negara kita saat ini sedang mengalami krisis toleransi. Kurangnya rasa menghormati dan menghargai antara perbedaan yang ada, baik itu perbedaan dari suku, agama, ras, maupun kelompok masyarakatnya. Oleh karena itu, saya menantang kalian sebagai generasi muda, sebagai agen perubahan, untuk bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Saat ini di era globalisasi, peran dari kita sebagai generasi muda sangat diperlukan bagi negara ini dan sangat berpengaruh bagi bangsa kita sendiri. Sebagai generasi muda, jadilah agen perubahan yang bisa menjadi contoh dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk hidup damai di tengah perbedaan yang ada. Jangan menjadikan perbedaan itu sebagai konflik yang menyebabkan terjadinya pertentangan, kericuan, maupun kerugian bagi bangsa kita sendiri. Tetapi jadikanlah perbedaan tersebut sebagai suatu hal yang indah, sebagai karakter maupun ciri khas bagi negara kita di mata dunia sebagai negara yang penuh dengan keberagaman. Maka dari itu, saya menantang atau men-challenge kalian sebagai generasi muda sekali lagi untuk bisa menanamkan nilai toleransi, nilai menghargai dan menghormati antara ras, suku, agama, maupun kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya agar bisa menciptakan perdamaian di dalamnya. Kita bisa menggunakan nilai-nilai yang kita anut, yaitu nilai Pancasila, di mana dalam Pancasila kita terdapat ajaran untuk kita bisa berperilaku, untuk bisa kita menghargai antara masyarakat yang satu ataupun antara masyarakat yang lainnya, kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, suku yang satu dengan suku yang lainnya, sehingga terciptalah perdamaian. Di dalam Pancasila itu sendiri kita lihat bahwa ada nilai ketuhanan yang diajarkan di dalamnya, nilai keadilan, nilai kerakyatan. Agar kita bisa mengimplementasikan semuanya itu, maka kita perlu kolaborasi dari kita semua agar terciptalah perdamaian yang ada di bangsa kita itu sendiri. Selain itu, kita juga punya semboyan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Meskipun kita lahir dari latar belakang yang berbeda, dari suku, agama, ras, maupun kelompok masyarakat yang multikultural,
tetapi kita punya satu tujuan. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu, menciptakan suatu perdamaian, sehingga negara kita menjadi negara yang beragam akan perdamaian, bukan akan konflik. Oleh karena itu, sekali lagi, generasi muda, saya mengajak kalian semua untuk bisa hidup di tengah perdamaian meskipun kita saat ini berada di dalam perbedaan. Tapi kita jadikan perbedaan tersebut sebagai suatu hal yang baik, suatu hal yang memberikan kita dampak positif, bukan menciptakan suatu perdebatan ataupun konflik yang dapat memicu terjadinya pertentangan, terjadinya kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi negara kita itu sendiri. Sekali lagi, saya mengajak kalian para generasi muda untuk bersama-sama menanamkan nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup di tengah perbedaan yang ada untuk menciptakan perdamaian. Salam generasi muda.